Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini, di tempat untuk berbagi ilmu tentang teknologi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP yang ada di Excel. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk mencari suatu nilai yang ada di sumber data referensi dengan menggunakan kata kunci tertentu. VLOOKUP digunakan untuk sumber data referensi yang datanya tersusun secara vertikal atau ke bawah. Contoh data yang tersusun secara vertikal atau ke bawah itu seperti ini. Sedangkan HLOOKUP digunakan untuk sumber data referensi yang datanya tersusun secara horizontal atau ke samping. Contoh data yang tersusun secara horizontal atau ke samping itu seperti ini. Di sini saya telah menyediakan dua contoh data. Yang pertama ada daftar pegawai PTA dan yang kedua adalah daftar pegawai PTB. Langsung aja kita kerjakan yang daftar pegawai PTA terlebih dahulu. Pada daftar pegawai PTA, di sini terdapat kolom nomor, nama, golongan, jumlah anak, gaji, bonus, dan tunjangan. Di sini kita akan mengisi kolom gaji, bonus, dan tunjangan. Untuk mengisi tiga kolom ini, di sini terdapat dua tabel referensi yang akan digunakan. Yang pertama tabel gaji yang isinya itu ada kolom nomor, golongan, gaji, dan bonus. Dan yang kedua ada tabel tunjangan, yang isinya itu ada jumlah anak dan tunjangan. Pertama-tama kita akan mengisi kolom gaji terlebih dahulu. Keterangan untuk mengisi kolom gaji adalah besarnya gaji yang diberikan berdasarkan golongan pegawai. Dari keterangan ini dapat diketahui bahwa nilai yang dicari adalah gaji. Dan kata kunci yang digunakan adalah golongan. Mengapa golongan? Karena besarnya gaji yang diberikan berdasarkan golongan pegawai. Jika berdasarkan jumlah anak, maka kata kuncinya adalah jumlah anak. Setelah mengetahui kata kunci dan nilai yang dicari, maka tentukan tabel referensi yang akan kita gunakan. Di sini ada dua tabel referensi, yaitu gaji dan tunjangan. Kita harus memilih salah satu dari kedua tabel ini. Tabel referensi yang akan kita gunakan itu harus memiliki data golongan dan data gaji, sehingga tabel gaji ini adalah yang cocok, karena pada tabel gaji terdapat kolom golongan dan kolom gaji. Dikarenakan data pada tabel gaji ini tersusun secara vertikal atau ke bawah, maka fungsi yang akan digunakan adalah VLOOKUP. Setelah itu, mari kita isi yang nomor 1 terlebih dahulu. Kita klik sel F7, kemudian klik formula bar. Di sini ketik sama dengan VLOOKUP. Seperti ini, lalu kurung buka. Di sini dapat dilihat ada panduan untuk menggunakan formula VLOOKUP. Yang pertama adalah lookup value. Lookup value ini isi dengan sel di kolom kata kunci pada tabel daftar pegawai. Maka kita klik sel D7. Setelah itu di sini ada tanda titik koma, maka kita ketik titik koma. Setelah itu kita diminta untuk mengisi tabel array. Tabel array ini diisi dengan ngeblok sel pada kolom kata kunci sampai kolom nilai yang dicari pada tabel referensi, sehingga ngeblok seperti ini. Dari kolom kata kunci sampai kolom nilai yang dicari. Seperti ini. Setelah itu tekan F4. Mengapa tekan F4?
agar sel yang kita blok ini kekunci. Sehingga apabila rumus nomor 1 ini digunakan untuk mengerjakan nomor 2-12, isi pada tabel arraynya itu tetap dari K7 sampai L9, tidak akan mengalami perubahan. Setelah itu, kita tekan titik koma lagi. Di sini kita diminta untuk mengisi call index 6. Di sini kita diminta untuk mengisi posisi kolom nilai yang dicari pada tabel referensi. Posisi pertama itu pasti kolom kata kunci, sehingga kolom golongan ini adalah posisi yang pertama. Di sebelah kanannya kolom golongan ini ada kolom gaji, sehingga kolom gaji ini berada di posisi kedua. Maka di sini kita ketik 2. Setelah itu di sini ada tanda titik koma, maka kita ketik titik koma. Di sini kita diminta untuk mengisi true atau false. Jika kita mengisi false, maka apabila golongan yang ada pada tabel daftar pegawai tidak ditemukan pada tabel referensi, maka hasilnya adalah error. Jika kita memilih true, apabila golongan yang ada pada daftar pegawai itu tidak ditemukan pada tabel referensi, maka hasil yang dikeluarkan adalah nilai terdekatnya. Kita coba yang false terlebih dahulu, maka ketik false. Seperti ini, lalu kurung tutup, lalu tekan enter. Kita cek dulu golongan 1A, maka gajinya adalah 1 juta. Ini sesuai dengan tabel referensi ini. Lalu untuk mengerjakan nomor 2-12, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka kita geser aja. Seperti ini. Kita cek dulu hasilnya. Pada nomor 10, golongannya adalah 5A, maka gajinya adalah error. Ini terjadi dikarenakan golongan 5A itu tidak terdapat pada tabel referensi. Hal yang sama terjadi juga pada nomor 12, yang golongannya itu 4A. Dan menghasilkan gaji yang error, karena golongan 4A ini tidak terdapat pada tabel referensi. Terus, kita tadi kan coba menggunakan false. Sekarang kita coba true. Seperti ini. Lalu, untuk rumus nomor 2-12, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka, kita blok lagi sel ini seperti ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa nomor 10 dan nomor 12 gajinya itu tidak error. Tapi mengambil nilai terdekat golongan yang ada pada tabel referensi. Di sini karena golongan 5A tidak ada pada tabel golongan referensi, maka dia akan mengambil nilai terdekat yaitu golongan 3A, sehingga hasil yang dikeluarkan gajinya itu sesuai dengan golongan 3A. Lalu pertanyaannya adalah manakah yang benar, apakah false atau true? Keduanya benar. Tinggal disesuaikan aja dengan kondisi yang diperlukan. Setelah itu kita isi kolom bonus. Untuk mengisi kolom bonus, keterangannya itu adalah besarnya bonus yang diberikan berdasarkan golongan pegawai. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa nilai yang dicari adalah bonus. Dan kata kuncinya adalah golongan. Dikarenakan kata kuncinya adalah golongan dan nilai yang dicari adalah bonus, maka tabel referensi yang akan kita gunakan adalah tabel gaji, karena pada tabel ini terdapat kolom golongan dan kolom gaji.
Dikarenakan data yang ada pada tabel gaji ini tersusun secara vertikal atau ke bawah, maka fungsi yang akan kita gunakan adalah VLOOKUP. Lalu kita coba isi yang nomor 1 terlebih dahulu. Kita klik sel G7, kemudian klik formula bar, ketik sama dengan VLOOKUP, lalu kurung buka. Kita diminta untuk mengisi lookup value. Lookup value ini kita isi dengan mengklik kolom kata kunci yang ada pada tabel daftar pegawai. Kita klik kolom ini, sel D7. Setelah itu, titik koma. Kita isi tabel array. Tabel array ini kita isi dengan ngeblok kolom kata kunci sampai kolom nilai yang dicari pada tabel referensi. Cara ngebloknya itu seperti ini. Blok semua sel pada kolom kata kunci, kemudian kita blok sampai kolom nilai yang dicari. Berarti sampai kolom bonus, seperti ini. Setelah itu tekan F4. Lalu ketik titik koma, lalu kita isi call index 6. Call index 6 ini kita isi dengan angka 3. Seperti ini. Mengapa angka 3? Karena posisi kolom nilai yang dicari pada tabel referensi yaitu bonus berada posisi yang ketiga. Ingat bahwa kolom kata kunci itu selalu berada pada posisi nomor 1. Lalu ke kanannya adalah gaji. Gaji ini pada posisi nomor 2. Lalu kanannya lagi adalah bonus. Bonus ada di posisi nomor 3. Setelah itu titik koma. Di sini kita diminta untuk memilih true atau false. Di sini kita akan langsung aja memilih true agar tidak ada error. Dan apabila menemukan golongan yang tidak ada pada tabel referensi, ia akan langsung mengambil golongan terdekatnya. Setelah itu kurung tutup, lalu enter. Kita cek dulu, golongan 1A bonusnya 400.000 sesuai dengan tabel referensi. Setelah itu kita isi nomor kedua sampai 12 dengan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka kita klik sel G7, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Sehingga hasilnya itu seperti ini. Mari kita cek terlebih dahulu apakah ada yang salah. Setelah itu kita isi kolom tunjangan. Untuk mengisi kolom tunjangan keterangannya itu yaitu besarnya tunjangan yang diberikan berdasarkan jumlah anak. Dari keterangan ini, maka nilai yang dicari adalah tunjangan. Dan kata kuncinya adalah jumlah anak. Tabel referensi yang akan kita gunakan adalah tabel tunjangan, karena pada tabel ini memiliki data jumlah anak dan data tunjangan. Dikarenakan data pada tabel tunjangan tersusun secara vertikal, maka fungsi yang digunakan adalah VLOOKUP. Setelah itu kita isi yang nomor 1. Kita klik sel H7, kemudian klik formula bar, ketik sama dengan VLOOKUP, kurung buka. Lookup value. Lookup value ini isi dengan mengklik kolom
kata kunci yang ada pada tabel daftar pegawai. Sel E7 kita klik. Setelah itu ketik titik koma. Kemudian kita diminta untuk mengisi tabel array. Kita isi dengan ngeblok semua sel dari kolom kata kunci sampai kolom nilai yang dicari pada tabel tunjangan. Sehingga ngebloknya itu seperti ini. Setelah itu kita tekan F4. Lalu kita ketik titik koma. Kita diminta untuk mengisi call index 6. Di sini kita isi dengan posisi kolom nilai yang dicari. Di sini kolom kata kunci adalah jumlah anak. Sehingga kolom jumlah anak berada pada posisi yang pertama. Di sebelah kanan kolom jumlah anak, ini ada kolom tunjangan. Maka kolom tunjangan ini berada pada posisi yang kedua. Maka kita ketik di sini kedua. Seperti ini, kemudian titik koma. Di sini kita diminta untuk mengisi true atau false. Di sini saya akan menggunakan true aja. Agar apabila ada nilai jumlah anak pada daftar pegawai ini tidak ditemukan pada tabel referensi, ia akan mengambil nilai terdekatnya. Setelah itu kurung tutup, enter. Seperti ini hasilnya. Jika jumlah anaknya 2, maka tunjangannya adalah 200.000. Untuk mengisi nomor 2 sampai 12, saya akan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka ini digeser aja. Seperti ini. Di hasil ini dapat dilihat bahwa jika jumlah anaknya 3, maka tunjangannya adalah 200.000. Mengapa 200.000? Karena jumlah anak 3 ini mendekati jumlah anak 2. Sehingga tunjangannya itu sama seperti jumlah anak yang 2. Nilai terdekat yang diambil itu mengambil nilai terdekat nilai di bawahnya, bukan nilai di atasnya. Karena itulah ketika jumlah anaknya itu 3, dia mengambil yang jumlah anaknya 2, bukan jumlah anak yang 4. Lanjut ke contoh yang kedua, yaitu daftar pegawai PTB. Yang isinya itu ada kolom nomor, nama, golongan, jumlah anak, gaji, bonus, dan tunjangan. Kita di sini akan mengisi kolom gaji, bonus, dan tunjangan. Untuk mengisi ketiga kolom ini, terdapat 2 tabel referensi yang akan kita gunakan. Yang pertama ada tabel gaji yang isinya itu ada nomor, golongan, gaji, dan bonus. Dan yang kedua ada tabel tunjangan yang isinya itu ada jumlah anak dan tunjangan. Langsung aja kita kerjakan yang kolom gaji terlebih dahulu. Keterangan untuk mengisi kolom gaji yaitu besarnya gaji yang diberikan berdasarkan golongan pegawai. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa nilai yang dicari adalah gaji. Dan kata kuncinya adalah golongan. Tabel referensi yang akan kita gunakan adalah gaji. Karena pada tabel gaji terdapat data golongan dan data gaji. Dikarenakan data pada tabel gaji tersusun secara horizontal, maka fungsi yang akan kita gunakan adalah lookup. Setelah itu kita kerjakan yang nomor 1. Kita klik sel F7, kemudian klik formula bar, lalu ketik sama dengan lookup, lalu kurung buka. Di sini telah muncul panduan untuk menggunakan fungsi lookup. Di sini yang pertama kita diminta untuk mengisi lookup value. Lookup value ini kita isi dengan mengklik sel kolom kata kunci yang ada pada daftar pegawai. Kita klik kolom D7.
seperti ini, lalu kita lihat panduannya lagi. Di sini ada tanda titik koma, maka kita ketik titik koma. Setelah itu, kita diminta untuk mengisi tabel array. Untuk mengisi tabel array ini, kita blok semua sel yang ada pada baris kata kunci sampai baris nilai yang dicari. Cara ngebloknya itu seperti ini. Kalau sudah keblok seperti ini, kita tekan tombol F4 yang ada di keyboard. Kegunaannya agar tabel array ini kekunci, sehingga apabila fungsi lookup yang ada pada nomor 1 ini digunakan oleh nomor 2-12, tabel array-nya akan tetap sama seperti nomor 1, tidak akan berubah. Setelah itu, kita lihat panduan di sini ada titik koma, berarti kita ketik titik koma. Lalu kita diminta untuk mengisi row index 6. Row index 6 ini kita isi dengan posisi baris nilai yang dicari pada tabel referensi. Baris kata kunci yang ada pada tabel referensi itu selalu berada pada posisi nomor 1. Di bawah posisi golongan, ini ada baris gaji, sehingga baris gaji ini berada pada posisi nomor 2. Sehingga kita klik 2 di sini. Setelah itu titik koma, di sini kita diminta untuk mengisi true atau false. Kegunaan true atau false sudah dijelaskan pada contoh data yang pertama. Jadi di sini saya langsung aja mengetik true. Seperti ini, lalu kurung tutup, enter. Kita cek dulu, golongan 2A gajinya adalah 3 juta. Sesuai dengan tabel referensi. Setelah itu untuk mengisi nomor 2-12, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka ini langsung aja digeser, seperti ini. Kita cek dulu apakah sudah sesuai. Jika dilihat di sini nomor 10 itu golongannya 5A. Pada tabel referensi golongan 5A itu tidak ada, maka dia akan mengambil golongan yang terdekat, yaitu golongan 3A, sehingga gaji yang dikeluarkan adalah sesuai dengan golongan 3A, yaitu 4 juta. Lanjut kita isi kolom bonus. Keterangan untuk mengisinya yaitu besarnya bonus yang diberikan berdasarkan golongan pegawai. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa nilai yang dicari itu adalah bonus. Dan kata kuncinya adalah golongan. Setelah itu, tabel referensi yang cocok untuk kita gunakan yaitu tabel gaji. Karena pada tabel gaji ini terdapat data golongan dan data bonus. Dikarenakan tabel gaji ini datanya tersusun secara horizontal atau ke samping, maka fungsi yang digunakan adalah lookup. Langsung aja kita kerjakan yang nomor 1. Kita klik sel G7, kemudian klik formula bar, ketik sama dengan lookup, kurung buka. Di sini kita diminta untuk mengisi lookup value. Untuk mengisi lookup value, kita perlu mengklik sel pada kolom kata kunci yang ada pada daftar pegawai. Maka kita klik D7. Seperti ini, lalu kita lihat panduannya lagi. Di sini ada titik koma, maka kita ketik titik koma. Lalu ada tabel array. Tabel array ini kita isi dengan mengeblok semua sel pada baris kata kunci sampai baris nilai yang dicari. Sehingga cara ngebloknya itu seperti ini. Kita blok semua sel pada baris golongan, lalu geser ke bawah sampai
baris bonus. Setelah itu tekan F4. Lalu kita lihat pada panduannya lagi, di sini ada titik koma, maka kita ketik titik koma. Lalu di sini kita diminta untuk mengisi row index 6. Row index 6 ini kita isi dengan nomor posisi baris nilai yang dicari pada tabel referensi. Selalu ingat bahwa baris kata kunci itu selalu berada pada posisi nomor 1. Sehingga golongan ini berada pada baris nomor 1. Di bawah golongan ada gaji. Maka gaji ini berada pada posisi nomor 2. Di bawahnya gaji ada bonus. Bonus ini berada pada posisi nomor 3. Sehingga kita ketik di sini 3. Setelah itu ada panduannya lagi, titik koma, maka kita ketik titik koma. Setelah itu kita diminta untuk true atau false. Kita akan mengetik true di sini. Setelah itu kurung tutup, lalu enter. Kita cek dulu. Jika golongannya 2A, maka bonusnya adalah 600.000. Ini sudah sesuai dengan tabel referensi. Maka untuk mengisi nomor 2 sampai 12, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka kita geser aja seperti ini. Kita cek dulu. Kalau sudah, kita akan mengisi kolom tunjangan. Keterangan untuk mengisi kolom tunjangan yaitu besarnya tunjangan yang diberikan berdasarkan jumlah anak. Dari keterangan ini menunjukkan bahwa nilai yang dicari adalah tunjangan dan kata kuncinya adalah jumlah anak. Tabel referensi yang cocok kita gunakan untuk mengisi kolom tunjangan yaitu tabel referensi tunjangan, karena pada tabel ini terdapat data jumlah anak dan tunjangan. Dikarenakan data pada tabel tunjangan ini tersusun secara horizontal atau ke samping, maka fungsi yang digunakan adalah lookup. Setelah itu langsung aja kita isi yang nomor 1. Kita klik sel H7, kemudian klik formula bar. Di sini ketik sama dengan lookup, kurung buka. Di sini kita diminta untuk mengisi lookup value. Lookup value diisi dengan mengklik sel kata kunci yang ada pada tabel daftar pegawai. Maka kita klik sel ini. E7. Setelah itu kita ketik titik koma. Di sini kita diminta untuk mengisi tabel array. Tabel array ini kita isi dengan mengeblok semua sel yang ada pada baris kata kunci sampai nilai yang dicari. Caranya itu seperti ini. Kalau sudah, kita tekan F4 pada keyboard. Lalu kita ketik titik koma. Di sini kita diminta untuk mengisi row index 6. Row index 6 ini kita isi dengan nomor posisi baris nilai yang dicari pada tabel referensi. Baris kata kunci itu selalu berada pada posisi yang pertama. Maka baris jumlah anak ini berada pada posisi yang pertama. Di bawahnya baris jumlah anak ada baris tunjangan. Maka baris tunjangan ini ada pada posisi yang kedua. Maka di sini kita ketik 2. Setelah itu titik koma lagi. Lalu di sini kita isi true. Seperti ini. Lalu kurung tutup dan tekan enter. Kita cek dulu. Oke, sesuai dengan tabel referensi. Untuk mengerjakan nomor 2-12, kita akan menggunakan rumus yang sama seperti nomor 1. Maka kita geser aja seperti ini.
Sekarang setelah Anda mengikuti video ini dari awal sampai akhir, saya harap Anda dapat memahami cara menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP, dan mampu membedakannya kapan harus menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tulis di komentar. Terima kasih.